your mind, what you calling? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelita dengan NIM 2406 1265578. Di sini saya akan mempresentasikan tentang metode Participatory Rural Appraisal atau PRA, yang dimana tugas video ini untuk memenuhi salah satu nilai tugas mata kuliah pemberdayaan masyarakat yang diampu oleh Bapak Meki Erlon, SP MSI. Tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam videonya. Pada materi ini ada 5 pembahasan utama. Yang pertama adalah prinsip dan filosofi PRA. Kedua, teknik lapangan berupa transit walk, peta sosial, dan kalender musim. Dan yang ketiga ada diagram Venn, world ranking, dan pohon masalah. Kemudian yang keempat adalah etika dalam penelitian partisipatif. Dan yang terakhir adalah penyusunan instrumen dan panduan lapangan seperti panduan observasi, wawancara, dan lembar pemetaan. Kelima bagian ini saling berkaitan. Jadi, kita tidak hanya perlu mengetahui teknik PRA, tetapi juga harus tahu bagaimana memilih teknik yang sesuai, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, dan bagaimana menyiapkan instrumen sebelum turun ke lapangan. Prinsip utama PRA adalah menjadikan masyarakat sebagai pihak yang aktif dalam proses pengkajian. Ada beberapa konsep penting. Yang pertama, reversal of learning, yaitu fasilitator juga belajar langsung dari masyarakat dan pengetahuan lokal, bukan hanya datang untuk mengambil data. Yang kedua, triangulasi, yaitu melakukan pengecekan informasi dan beberapa sumber atau metode. Yang ketiga, optimal ignorance, artinya kita hanya mencari informasi yang memang diperlukan saja, bukan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Kemudian ada handing over the stick, yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pemetaan dan analisis sendiri. Jadi, fasilitator lebih berperan sebagai pendamping dan tidak mendominasi proses. Teknik yang pertama adalah transit walk, yaitu berjalan bersama masyarakat untuk mengamati kondisi wilayah secara langsung, seperti lahan, tanaman, sumber air, serta masalah dan potensi yang ada. Kemudian peta sosial atau resource mapping, yaitu menggambarkan rumah tangga, sumber daya, dan kondisi wilayah dalam bentuk peta. Peta ini dapat dibuat menggunakan kertas ataupun bahan sederhana yang tersedia. Selanjutnya kalender musim, yang digunakan untuk melihat aktivitas masyarakat sepanjang tahun, misalnya waktu tanam, waktu panen, pemasaran, atau munculnya kendala tertentu. Jadi, ketiganya memiliki fokus yang berbeda. Transit walk melihat kondisi secara langsung, peta sosial melihat kondisi secara spasial, sedangkan kalender musim melihat perubahan berdasarkan waktu. Selanjutnya, ada 3 teknik analisis. Diagram Venn digunakan untuk melihat hubungan masyarakat dengan berbagai lembaga atau stakeholder. Untuk ukuran lingkaran menunjukkan pengaruh, sedangkan jaraknya menggambarkan kedekatan hubungan. Kemudian world ranking, yaitu mengelompokkan rumah tangga berdasarkan kondisi kesejahteraan menurut indikator yang dipahami masyarakat setempat. Dan yang terakhir adalah pohon masalah, yang digunakan untuk melihat hubungan sebab dan akibat. Masalah utama berada di tengah, penyebabnya di bagian bawah, sedangkan dampaknya berada di bagian atas. Misalnya, dalam agribisnis ada masalah rendahnya pendapatan petani. Kita dapat mencari penyebabnya, seperti biaya produksi yang tinggi atau pemasaran yang terbatas. Kemudian melihat dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut. Selain teknik, etika juga sangat penting dalam PRA, karena kita berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Fasilitator harus membangun kepercayaan atau raport, menghargai pengetahuan lokal, dan tidak terburu-buru dalam menggali informasi. Partisipasi masyarakat juga harus dilakukan secara sukarela, dan tujuan kegiatan harus dijelaskan dengan jelas. Kelompok yang sering kurang mendapat kesempatan, seperti perempuan dan rumah tangga miskin, juga perlu dilibatkan. Informasi yang diperoleh tidak boleh digunakan untuk merugikan masyarakat. Fasilitator juga perlu melakukan refleksi terhadap dirinya sendiri agar tidak terlalu mendominasi proses. Sebelum turun ke lapangan, ada 3 instrumen utama yang perlu dipersiapkan. Pertama, panduan observasi
untuk mencatat kondisi seperti penggunaan lahan, tanah, sumber air, tanaman, serta masalah dan peluang. Kedua, panduan wawancara yang berisikan pertanyaan pemantik mengenai kegiatan produksi, pupuk, hama, pemasaran, dan kelembagaan. Ketiga, lembar pemetaan yang digunakan untuk membantu membuat peta sosial, transek, dan kalender musim. Instrumen ini berfungsi sebagai panduan agar informasi penting tidak terlewat, tetapi tetap memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi sesuai pengalaman mereka. Setelah mempelajari PRA, ada 3 indikator yang ingin dicapai. Yang pertama, peserta mampu memilih dan menerapkan minimal 3 teknik PRA sesuai dengan kondisi komunitas agribisnis. Jadi bukan sekedar hanya tahu nama tekniknya, tetapi juga memahami kapan teknik tersebut digunakan. Yang kedua adalah mampu membuat instrumen lapangan, yaitu panduan observasi, panduan wawancara, dan lembar pemetaan yang lengkap dan bisa digunakan. Yang ketiga adalah mampu menunjukkan kinerja dalam simulasi PRA. Dalam simulasi tersebut, peserta harus menunjukkan bagaimana menjadi fasilitator yang baik, termasuk tidak mendominasi masyarakat, melakukan triangulasi, dan menerapkan prinsip heading over the stick. Jadi indikatornya mencakup 3 hal ini, kemampuan memilih teknik, kemampuan membuat instrumen, dan kemampuan mempraktekkannya. Untuk menerapkan materi tadi, dilakukan simulasi atau role play komunitas agribisnis. Pertama, peserta dibagi menjadi beberapa peran. Ada yang menjadi fasilitator, petani, tokoh masyarakat, kelompok tani, atau buruh tani. Setelah itu, fasilitator membangun hubungan dengan masyarakat dan menjelaskan tujuan kegiatan. Ini penting karena sesuai dengan prinsip etika PRA. Kemudian diterapkan minimal 3 teknik secara berurutan. Misalnya dimulai dengan transit walk atau peta sosial, kemudian dilanjutkan dengan kalender musim, dan setelah itu menggunakan diagram Venn atau pohon masalah. Hal yang penting dalam simulasi adalah fasilitator tidak mengambil alih proses. Masyarakat diberikan kesempatan untuk membuat peta dan melakukan analisis sendiri. Inilah yang disebut dengan handing over the stick. Terakhir, dilakukan triangulasi dan refleksi. Hasil dari beberapa kelompok dibandingkan dan didiskusikan untuk melihat apakah informasi yang diperoleh sudah sesuai. Jadi, PRA merupakan pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pihak yang aktif dalam memahami dan menganalisis kondisi mereka sendiri. Berbagai teknik seperti transit walk, peta sosial, kalender musim, diagram Venn, wealth ranking, dan pohon masalah dapat digunakan sesuai kebutuhan. Keberhasilan PRA tidak hanya bergantung pada teknik, tetapi juga pada etika fasilitator dan kesiapan instrumen. Intinya, PRA bukan sekedar mengumpulkan data dari masyarakat, tetapi belajar dan menganalisis bersama masyarakat. Sekian presentasi dari saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih.